Assalamualaikum. Hello guys. Jadi kembali lagi dengan aku Fatimah Rahmat. Tentunya di channel kita akan berbagai pengalaman keseruan dan cerita-cerita menarik yang akan dituangkan di dalamnya. Tapi tunggu dulu. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, like and comment. Jangan lupa di share ya guys. Nah, kalau begitu mari kita masuk. Hai, selamat datang di room channel kita. Semoga kalian senang dan suka. Halo guys, welcome back to my channel. Oke, jadi hari ini itu aku mau kembali nge-vlog gitu. Apa sih? Nggak tahu aja sih. Ya, jadi dikarenakan kita harus menjadi warga negara Indonesia yang taat akan peraturan pemerintah. Dan bukan juga hanya sekedar taat sih, tapi kita itu sebagai warga Indonesia yang cerdas juga harus bisa melihat mana yang baik untuk kita dan orang sekitar kita. Jadi karena virus corona yang masih saja sampai saat ini menjadi trending topik, wow ya guys, jadi karena virus corona kita harus ngeisolasi diri di rumah. Jadi buat teman-teman semuanya tetap di rumah aja, stay di rumah, jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan semoga kita semua terjaga, terlindung dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jadi hari ini tuh sebenarnya sih ini bukan DM teman-teman yang baru ya, tapi ini tuh udah lama banget gitu. Tapi aku baru sempet kali ini kembali nge-vlog gitu, kembali nge-YouTube gitu, karena aku nggak bilang aku sibuk gimana banget sih, tapi emang sibuk gimana ya ngomongnya ya guys. Jadi karena aku emang betul-betul beberapa pekan belakangan ini aku memang betul-betul sibuk banget guys, dan itu nggak bisa dipungkirin gitu. Karena aku seperti biasa, aku kan sebagai mahasiswa juga, sebagai pekerja juga, sebagai wanita karir ya, jadi aku tuh bisnis itu juga. Jadi organisasi aku juga kegiatannya padat banget, dan aku nggak bisa ninggalin itu semua, karena bagi aku itu semua adalah tanggung jawab dan amanah bersama. Baik guys, jadi aku mau sebenarnya ini sih bukan, sekali lagi ini sih bukan DM yang baru ya guys, jadi ini udah lama banget, tapi aku baru kali ini mau ngejawab gitu guys ya. Maaf ya guys. Maaf ya guys. Itu bukan corona ya guys, ya Allah, amit-amit ya Bang baik. Ya, jadi sebenarnya hari ini itu aku niatnya tuh bikin channel yang nuansanya tuh puisi-puisi gitu. Jadi aku mau rekam puisi-puisi aku yang udah lama aku draftin gitu, tapi karena aku rasa kayaknya kurang seru deh kalau misalnya aku langsung upload puisi gitu. Gimana kalau aku menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman dulu sebelum aku melangkah ke nge-repost puisi-puisi aku gitu. Oke guys, jadi kita langsung aja. Oh iya, jangan lupa sebelum teman-teman dengerin kocehan-kocehan receh aku, jangan lupa like, subscribe. Yang paling penting banget nih guys, kalian yang belum subscribe, aku minta tolong banget subscribe channel aku biar bisa ngedorong dan ngemotivasi aku ke depan untuk bisa membuat channel-channel yang lebih baik lagi ke depannya. Karena kalau semakin subscriber banyak, kemudian apa ya, ketika teman-teman itu like, kemudian komentar-komentar yang positif, itu kita tuh akan bakalan terbawa gitu, sehingga kreativitas itu akan muncul sendirinya gitu.
Oke guys, kita langsung aja. Maaf guys, ini ada apa sih? Oke, maaf guys. Maaf kalau penampakan kameranya kurang baik karena aku belum punya dana buat ngebeli kamera yang jujur aja aku kali ini pakai kamera handphone karena kamera yang nggak seberapa juga itu lagi rusak, nggak lagi rusak sih tapi lagi lowbat gitu, dan aku malas banget ngecasnya, malas tunggu itu, jadi akhirnya aku memilih untuk ini aja. Oke guys, jadi mungkin kita bisa langsung masuk. Tapi tunggu dulu, aku tunggu ya. Kita tunggu 5 detik. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Di samping gratis juga kalian bisa mendapatkan amal jariah karena telah mendukung channel ini ke arah yang lebih baik lagi. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Thank you guys. Oke, jadi pertanyaan pertama itu maaf ya, mungkin aku nggak usah sebutin namanya gitu, tapi next video kalau kalian pengen nama kalian itu disebutin dalam YouTube aku bisa, soalnya kan YouTube aku kan juga belum terkenal gimana gitu ya kan, jadi ya pakai gini-gini aja sambil jawab, soalnya ini sumpah banyak banget yang nge-DM aku, yang sebenarnya sih aku juga nggak tahu ya buat teman-teman yang ini, tapi aku bersyukur dan berterima kasih banget kalau teman-teman itu menganggap aku ini sebagai orang yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman atau bisa beriin solusi-solusi dari permasalahan teman-teman gitu. Oke guys, jadi pertanyaannya, Kak, wah, wih baru aja pertama udah dikasih pertanyaan kayak gini. Kak, bagaimana caranya biar jadi wanita yang strong? Wow, this is strong. Yes. Ya, yeah. Jadi kalau ditanya, Kak, gimana sih caranya jadi wanita yang strong gitu? Nah, buat teman-teman yang di luar sana, hal yang selalu aku bilang dan hal yang selalu aku percaya bahwasannya semua wanita adalah perempuan yang kuat. Yes, that's right. Karena apa ya? Coba aja deh mikir, kalau misalkan ada yang bilang bahwa perempuan itu nggak kuat, perempuan yang itu sana tuh nggak strong. Hello, perempuan itu semua kuat. Kalau nggak kuat nggak mungkin dia bisa jalanin dirinya sebagai seorang perempuan. Yang pertama, perempuan itu satu ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memang sejak lahir dia itu sudah dianugerahkan yang namanya kekuatan batin, lahir batin gitu. Karena mulai perempuan itu diciptakan sebagai seorang ibu kan, dan kalian mungkin semua sudah tahu bahwa perempuan itu semuanya kuat, tahu, ya kan? Karena ketika kita beranjak dewasa, ketika kita sudah menjalin rumah tangga, ketika kita bahkan sebelum menjalin rumah tangga, kita itu kuat gitu. Menjadi seorang perempuan itu bukan hal yang mudah. Yang pertama, kita harus menjadi kalau perempuan kan pasti dinilai mulai dari A sampai Z, semuanya kan dinilai, semuanya dilihat, semuanya dipandang dari ujung kaki sampai ujung kepala kan semuanya dilihat. Ya walau kadang ada juga beberapa netizen yang lebih handal dan sekiranya itu selalu menganggap bahwasanya ketika seorang perempuan yang mungkin notabene sebagai perempuan yang mungkin pekerjaannya lebih tidak layak dari sewajarnya gitu. Dia tuh selalu ngatain bahwa perempuan gak bener lah, perempuan inilah, perempuan itulah. Padahal yang kalau aku pribadi menganggap semua itu pilihan dia gitu. Walaupun mungkin memang itu nggak benar dan mungkin itu agak kurang baik ya, bukan aku tuh orang yang paling nggak pengen ngejudge seseorang. Jadi kalau emang itu kan pilihan dia, terus dia tuh tahu gitu
dia tuh punya alasan, karena setiap manusia, aku percaya setiap segala sesuatu yang tindakan yang dia ambil pasti itu punya alasan, dan mungkin itulah yang terbaik buat dirinya. Walaupun terkadang ada hal yang kita tahu bahwa itu bukan hal yang terbaik buat kita, tapi satu sisi kita nggak bisa juga nggak ngelakuin hal itu, karena ketika kita nggak ngelakuin itu akan berdampak buruk ke kita, dan itu wajar-wajar saja kalau dia memilih untuk jalan yang seperti itu. Tapi sekali lagi aku mengatakan, aku nggak mendukung dan aku nggak ngejudge, tapi sekali lagi sekiranya ketika ada permasalahan-permasalahan yang mungkin ya notabene yang di luar batas, kalian bisa memikir 2 kali lebih baik lagi untuk bagaimana caranya bisa mengambil jalan dan keputusan yang lebih baik dari itu, gitu guys. Jadi kalau ditanya tentang bagaimana caranya menjadi wanita strong, kalian harus percaya diri dulu, itu yang paling penting. Kemudian yang kedua adalah perbanyak mensosialkan diri gitu. Kalian harus bisa bagaimana caranya untuk bisa belajar dari lingkungan kalian sendiri. Karena sebenarnya kalau aku yang aku rasain, aku tuh semakin kuat ketika aku berani keluar dari zona aku gitu. Aku berani keluar ke kehidupan orang lain, aku berani mencari jalanku sendiri, dan di situ aku belajar bahwasanya ternyata gini ya, perempuan itu gini ya, perempuan itu gini ya. Itu yang membuat aku kuat. Yang mungkin sekiranya aku memiliki masalah, aku punya apalah gitu, tapi aku selalu memenangnya bahwasanya ya ini aku gitu. Aku udah aku selalu bilang hidup orang itu masing-masing udah punya jalan. Masalah buruk dan tidak buruk dari perjalanannya itu tergantung dari dirinya sendiri. Nah, ketika kalian mendapatkan seseorang yang mungkin menurut kalian jalannya kurang baik, maka hal yang harus kalian lakukan bukan menjudge, bukan memberikan dia komentar-komentar negatif yang bisa membuat dirinya down. Jangan banget guys, aku saranin, karena aku jujur saja, aku banyak berteman dengan orang-orang seperti itu yang mungkin telah mengambil keputusan yang salah, kemudian menghasilkan hal yang salah pula, kemudian karena hujatan-hujatan itu sehingga dia ingin mengakhiri hidupnya. Dan aku itu orangnya nggak ini banget. Jadi jujur aku nggak pernah memilih teman, karena bagi aku kayak orang yang lebih baik bukan orang yang memiliki keimanan yang sangat kokoh dan sangat suci di mata manusia gitu. Bukannya juga bilang baik, maksudnya apa ya? Aku nggak ngerti juga sih. Tapi yang jelas orang yang lebih baik itu ketika dia bisa membuat seseorang menjadi lebih baik dan kemudian bisa berguna ke orang lain itu guys. Pokoknya buat kamu yang pengen jadi wanita strong, percaya diri, dan harus kamu yakini bahwa semua perempuan itu kuat. Oke, kita beralih ke pertanyaan kedua. Oke, jadi pertanyaannya itu, Kak, gimana bisa jadi, maaf ya guys, jadi nggak apa-apa. Kak, bagaimana caranya supaya bisa jadi seperti kita yang selalu naik di depannya orang dan jadi vokal begitu? Wow. Gimana ya? Aku tuh begini, sorry guys. Mungkin beberapa temanku sudah tahu kalau saya itu menetap di Makassar, orang Bone. Ya kayak gitu. Jadi tapi kenapa aku nggak usah dijelasin. Ya, jadi kalau ditanya kenapa saya sering menjadi vokal di setiap kegiatan, kemudian bisa menjadi salah satu yang insya Allah mungkin sekiranya bisa menjadi inspirasi kalian. Apa ya? Jawabnya juga bingung gitu, karena emang jujur dari dulu aku mulai dari SD kelas 5 SD kelas 4. Ya, aku mulai dari kelas 4 SD udah masuk di organisasi. Organisasi itu pramuka, dan aku udah masuk dari kelas 4 SD, 5, 6, kemudian masuk SMP, lanjut lagi kelas 1 SMP sampai kelas 3 lulus aku masuk pramuka lagi, kemudian selanjutnya lagi di SMA aku masuk itu lagi.
Nah mungkin karena kebiasaan aku yang kalian tahu lah bagaimana dunia anak pramuka yang memang dunianya itu emang mensosial gitu, walaupun enggak semua orang bisa menjadi seperti aku gitu. Tapi sekali lagi aku katakan bahwa aku tuh aku rasakan bahwasanya aku tuh merasa aku tuh belum ada apa-apanya gitu, masih banyak hal-hal yang belum aku coba, masih banyak hal-hal yang ingin aku rasain, masih banyak hal-hal yang sekiranya itu harus aku gapai gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kalau ditanya kenapa aku senang, karena jujur saja aku kan anaknya bukan kepo, bukan kepo juga, tapi daya rasa penasaran, rasa ingin tahunya aku tentang sesuatu itu emang sangat tinggi. Tapi tergantung juga sih sesuatu itu apa. Nah kalau misalnya nih ya, yang mungkin sering melihat aku diskusi, dialog dan lain-lain segala macamnya, kemudian aku rajin bertanya, aku vokal banget di depan itu semua bukan karena sesuatu yang ingin aku perlihatkan, bukan, tetapi memang rasa penasaran yang muncul dari dalam diriku yang ingin aku ketahui, karena segala sesuatu kegiatan yang aku lakukan, yang aku datangin gitu, aku selalu berpikir begini. Ketika ada sesuatu yang mungkin menjadi pertanyaan dalam hati aku, kemudian aku nggak nge-expose nih, aku nggak tanya ini. Nah, terus gunanya aku ikut dialog untuk apa? Kan ikut dialog itu bagaimana caranya kita menjawab pertanyaan dan rasa penasaran kita melalui dialog diskusi seperti itu. Makanya aku tuh orangnya paling nggak mau mubasir gitu kalau bahasa makanan ya kan. Iya, soalnya pikirin deh teman-teman, kalau misalnya teman-teman nih ada di posisi, misalnya teman-teman tuh pergi, kemudian misalkan ya tapi jarang banget sih dialog dibayar. Dialognya kalian itu atau presentasi gitu, seminar kalian dibayar. Nah kemudian pada saat sampai di situ banyak tuh penjelasan, kemudian pada saat itu ada hal yang kalian nggak ngerti gitu. Kira-kira kalau kita orang yang maksudnya kalau emang kalian betul-betul pengen ketahui itu, kenapa nggak tanya gitu, ini apa, maksudnya ini apa, ini bagaimana, supaya rasa penasaran kalian itu bisa terbayarkan dan tidak datang hanya sekedar membayar, duduk diam dan mendengarkan, guys. Nah gitu. Nah yang kedua, alasan aku sering menjadi vokal karena aku merasa bahwa mulai dari langkah-langkah seperti itu, aku bisa menjadi seseorang yang mungkin suatu saat nanti akan menjadi pembicara juga gitu. Aku tuh bukan cita-cita sih, tapi aku emang hobi berbicara di depan umum, dan aku punya satu konsep keinginan, aku tuh pengen banget jadi motivator seorang perempuan gitu. Dan alhamdulillahnya banget nanti di salah satu kegiatan aku diundang sebagai motivator pemberdayaan perempuan. Bukan dua kegiatan, tapi satu kegiatan itu masih berhalangan karena belum dibahas, baru semacam konsep-konsepnya gitu. Tapi kalau yang satu ini udah jelas banget, aku bakalan jadi bukan pemberdayaan sih kalau mereka, yaitu menurutnya motivator inspirasi wanita gitu. Aku juga nggak tahu ya kenapa, tapi mungkin karena melihat dari pengalaman aku, melihat dari kisah-kisah aku, melihat dari sejarah-sejarah aku, yang mungkin teman-teman udah beberapa yang dekat sama aku sudah tahu bagaimana Fatimah yang ya sekiranya seperti itulah, yang insya Allah bisa dijadikan pandangan ke depan sebagai wanita yang bisa. Aku tuh kadang juga bertanya-tanya gitu, maksudnya kayak berpikir kayak gimana ya, ya Allah kenapa sih orang semua menganggap aku bisa dijadikan motivasi ke depan gitu, padahal aku sendiri aja masih membutuhkan inspirasi gitu. Dan tapi satu sisi aku juga bersyukur gitu, alhamdulillah banget ya Allah ketika seseorang bisa melihat aku secara positif, itu artinya aku bisa berguna untuk orang lain, tidak untuk hanya diriku sendiri atau tidak hanya untuk kepuasanku sendiri. Jadi kayak gitu. Nah yang insya Allahnya lagi ini ketika kegiatan itu aku mungkin akan sedikit menceritakan kisah kehidupan aku,
menceritakan bagaimana Fatimah yang bisa dijuluki sebagai perempuan yang inspirasi bagi wanita-wanita lain gitu guys. Oke, jadi itu aja deh kayaknya. Masih banyak sih, tapi kalau untuk di video kali ini kita nggak usah kupas terlalu banyak banget. Nanti insya Allah next video kalau memang kalian belum puas dengan jawaban-jawaban aku, kalian bisa nge-DM aku. Jadi jangan lupa follow yang teman-teman yang baru nonton, mungkin sekiranya follow Instagram aku Fatimah Rahmat titik apa ya, iya Fatimah Rahmat 17.fr. Ya Allah, nama IG sendiri aja lupa. Oke, selanjutnya. Kak, kenapa kalau ngevlog berubah bahasa? Oh iya, ini tadi yang saya mau jelaskan. Nah guys, jadi sebenarnya saya itu kan pertanyaannya, Kak, kenapa kalau ngevlog beda bahasa Kak? Begini deh. Siapa sih ini deh atau apa? Iya, begini. Jadi teman-teman ceritanya seperti ini. Sebenarnya saya itu mau sekali vlog, selalu mau vlog dengan menggunakan bahasa aku sendiri, seperti yang bahasa logatnya itu logat Makassar, logat Bugis begitu kan. Tapi masalahnya apa ya, kurang etis rasanya ketika kita menjadi pembicara kemudian nggak, kurang etis juga sih. Maksudnya kayak gini, aku tuh sering banget jadi pembicara gitu. Ya Allah, aku nggak maksud ini diri aku yang maksudnya aku tuh biasa enak-enak kayak gini ya, aku nggak bisa kontrol. Walaupun mungkin saya bahasa kayak Makassar, tapi ujung-ujung pasti bakalan kembali ke bahasa yang lebih baku gitu. Karena maksud aku kan nggak semua yang nonton, ya Allah pede banget, amin tapi amin ya, semoga jadi doa, bukannya sombong atau gimana banget ya. Aku pikirnya siapa tahu aja nih ya kan, ada yang diantara teman-teman yang nonton dan bukan orang Makassar, terus pas dia buka, kok bahasanya kayak gini, ngomong apa coba. Nah kayak gitu, sebenarnya bukan ngerubah bahasa, tapi emang aku sudah terlatih dan terbiasa menggunakan bahasa yang baku. Bahkan di saat mungkin teman-teman yang tahu aku, di saat chat pun aku, kalau misalnya aku pengen jelasin sesuatu pasti menggunakan bahasa yang baku. Aku nggak pernah pakai bahasa yang lebih ini, karena udah terlatih. Aku tuh udah terlatih dari sejak sejak SMP kali ya, SMA kali ya, nggak tahu ya, lupa. Pokoknya kayak gitu deh. Jadi ketika apalagi kan ini notabene ketika kita nge-YouTube, nge-vlog kan mensosial gitu, dan otomatis kan tidak semua orang bisa memahami bahasa daerah kita masing-masing. Dan alangkah baiknya ketika kita menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh seluruh orang. Begitu adikku sayang. Jadi kakak. Jadi aku nggak niat. Aku mencoba, aku nggak mengada-adakan, dan aku tidak merubah-rubah sama sekali. Jadi sebenarnya saya selalu jika mau pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Makassar, tapi masalahnya itu kalau saya sudah terbiasa, maksudnya bukan sudah terbiasa, tapi selalu memang menggunakan yang bahasa lebih baku, akhirnya kayak seperti ini, lebih ke ini lagi. Nah jadi yang selalu tanya-tanya kenapa saya berubah bahasaku ketika nge-vlog di YouTube ataupun apa itu, karena emang saya rasa itu adalah hal yang penting untuk seluruhnya, agar semua teman-teman yang nonton itu bisa itu kan berubah lagi. Padahal aku nggak nge-setting gitu guys. Jadi emang kayak gitu. Jadi buat teman-teman, maaf banget sekiranya kalau ada yang menganggap aku merubah bahasa aku, mungkin nggak pengen tahu bahasa ini. Enggak, malahan aku tuh bangga banget jadi orang Makassar dan orang Bone, orang Bugis. Aku tuh bangga banget. Guys, aku nggak tahu ya, tapi kok banyak banget yang seperti ini. Oh iya, kayaknya ini deh yang seru. Kak, pacarnya siapa? Ya kali pacar. Iya, apa sih? Iya aja. Pacarku siapa? Gak ada pacar kali ya. Gak ada pacar. Iya. Jadi emang kemarin waktu semester berapa ya? Aku emang punya pacar. Tapi setelah kesini
ngerasa aja gitu kalau stop Fatima, ini bukan waktunya kamu berkecimpung di dunia percintaan. Sekarang waktu kamu adalah bagaimana cara kamu mengubah sesuatu yang belum kamu ubah, mencapai hal-hal yang mungkin sekiranya belum kamu capai. Waktunya kamu berjuang gitu, karena semakin kesini kan semakin kita tua. Walaupun aku nggak menganggap remeh yang namanya pasangan, tapi aku percaya bahwasanya ketika Tuhan sudah berkehendak maka pasangan pun akan datang. Dan aku memang dari semenjak semester 4 aku tuh emang udah temuin komitmen dalam hati aku bahwasanya aku tuh pengen punya seseorang yang mungkin itu bukan lagi dalam status pacaran, tapi emang udah sudah pikirin jalan yang lebih panjang lagi, berumah tangga gitu. Jadi bukan cuma pasangan yang ditemenin senang-senang kemudian juga, tapi aku tuh coba cari laki-laki yang dewasa, terus bisa ngebimbing aku, terima aku apa adanya, kemudian bisa menafkahiku lahir dan batin, kemudian bisa menjadi, yang paling penting itu dia bisa menjadi teman diskusi aku, bisa ditemenin partner kerja, partner tidur, partner teman, kayak gitu. Jadi sekarang itu kalau ditanya tentang pacar, aku jujur aku nggak punya pacar, tapi aku punya banyak teman-teman dekat yang alhamdulillah banget mereka adalah laki-laki yang luar biasa. Ya kan say. Oke. Sebenarnya itu nggak penting banget ya kan, tapi ini kan pertanyaannya teman-teman. Oke, kita jawab pertanyaan dan aku hampir selesai. Jadi jawab aja ya guys, aku jawab, tapi mungkin maaf ya kalau nggak semua yang aku jawab, soalnya kan nggak bagus juga kalau terlalu panjang gitu videonya, ntar kalian bosan lagi dengan suara aku. Kak, terinspirasi dari mana sehingga bisa bikin puisi sebagus? Alhamdulillah, terima kasih yang sudah bilang puisi-puisi aku bagus, makasih banget. Jadi kalau masalah dibilang inspirasi dari mana? Mungkin dari pandangan aku, orang di sekitar aku, diri aku, dan orang lain itu. Ya jadi sebenarnya dari aku tuh mulai berkecimpung di dunia puisi dan mulai menyukai puisi itu semenjak aku kelas 2 SMP kalau tidak salah ya kan. Nah pada saat itu kan tadi di awal video kan aku udah jelasin kalau aku ini anak pramuka itu. Nah di pramuka aku itu dulu ngadain salah satu event pramuka anti narkoba gitu tepatnya di SMP Negeri 36 Makassar. Buat alumni SMP Negeri 36 Makassar, kakak-kakakku, teman-temanku semua, halo, assalamualaikum, salam rindu dari Fatima. Yang nggak tahu nih, kurang lebih mungkin nggak banyak dia tahu Kak, tapi setidaknya kan saya memperkenalkan diri kalau saya juga alumni dari situ. Saya bangga loh sama semua sekolahku, bangga karena di situ Kak tempatku menuntut ilmu, mulai dari Kak bukan apa-apa, sehingga salah satu menjadi didikannya dari sekolahku itu bisa membawa saya menjadi orang yang lebih baik insyaallah ke depan. Jadi ada kegiatan, kemudian aku disuruh bawain salah satu puisi. Itu hari sih enggak sendirian juga tapi bertiga, dan alhamdulillah ternyata feedbacknya ke aku itu semua orang pada suka cara pembawaan aku puisi, kemudian dinilai yang positif juga sama orang-orang, sama pelatih aku, sama senior aku gitu, sama teman-teman. Nah mulai dari situlah aku menyukai yang namanya puisi. Ketika penampilan pertama itu aku sudah ketika hasilnya sukses itu aku langsung bilang wah puisi itu keren, ternyata nampil puisi itu keren, ternyata aku tuh bisa mengekspresikan yang belum aku rasakan, tapi aku bisa nge-ekspresiin ke hadapan orang gitu. Akhirnya berlanjutlah di kelas 2 SMP, kelas 3 SMP, SMA. Bahkan di SMA itu aku sering berangkat lomba puisi gitu di instansi di universitas.
yang sampai-sampai hal yang paling aku ingat banget tuh, ada guru SMA aku yang namanya Sir Syam kalau nggak salah. Ya, Sir. Dia itu guru bahasa Inggris aku. Mungkin kalau, aku rindu banget Pak, assalamualaikum Pak, siapa tahu nonton ya kan. Dia itu, aduh kok sedih ya. Ya, jadi pada saat itu aku ada lomba di Universitas Negeri Makassar dan tempatnya tuh nggak deket guys. Nah itu di Somboku gitu. Nah bayangin guys, guru aku Sir Syam, dia yang nganterin aku dari jam berapa pagi. Sumpah demi apapun, aku tuh nggak bisa lupa banget. Dan itu menjadi hal yang waktu di perjalanan tuh aku ya Allah ini buang mana, ya Allah ini buang mana, ya Allah lihat dong tuh, aku saking maunya seorang guru melihat siswanya sukses guys. Aku memang mewakili nama sekolah, tapi hal yang terbesit dalam hati aku, banyak guru yang lain gitu ya kan. Atau mungkin kenapa aku nggak berangkat sendiri, atau mungkin kenapa nggak berangkat sama teman, atau mungkin ya pokoknya pikirannya kayak gitu. Tapi Sir yang anterin aku dari jam berapa pagi, dia yang nganterin aku sampai ke tempat lomba. Bahkan dia nggak tinggalin aku guys, bayangin coba, dia tungguin aku dari pagi sampai sore, bahkan videoin aku yang walaupun nggak maaf ya Pak, walaupun videonya itu tidak dari pertama sampai terakhir sedikit sih, tapi sudah ada videonya dulu. Aku lupa saya simpan, ada kayaknya saya upload di Facebookku dulu. Nah itu ketika itu saya berpikir bahwasanya, wah, artinya guru-guru aku percaya sama aku bahwa aku tuh bisa gitu. Aku nggak latihan, aku ingat banget aku nggak latihan di situ pada saat pengen lomba. Tetapi aku sebelum pergi, 1 jam sebelum berangkat, aku diajarin, aku ke ruang guru, perlihatin ke salah satu guru aku, yang guru bahasa Indonesia aku, Ibunda Suwarni. Assalamualaikum Bu, kalau misalnya nonton. Ibu yang selalu guru terbaik, terdebes di SMA Negeri 22 Makassar. Jadi saya alumni SMA Negeri 22 Makassar. Buat teman-teman yang mungkin hari ini nonton, kita sama-sama. Kalau misalnya kalian juga alumni SMA 22. Nah di situ ibu beriin aku semangat. Kemudian dia komentarin aku, gini kasih kayak gini, coba dikasih gini. Oh iya kurang ini sudah bagus. Oh iya pas begini. Dan itu adalah hal yang paling baik banget menurut aku, hal yang paling sangat-sangat berkesan bagi aku, karena jarang banget ada seorang guru yang rela-rela ngantarin, apalagi kan pakai motor, bayangin jauhnya minta ampun dari Sudiang ke Solo. Dan itu menjadi salah satu panutan inspirasi aku sampai saat ini. Insya Allah kalau aku panjang umur, bapak dan ibu panjang umur, kemudian aku diberikan kesuksesan, kelancaran, kesehatan, insya Allah kapan-kapan aku bakalan jalan dan cari bapak ibu guru aku yang terbaik. Oke, kita lanjut ya. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir ya guys, soalnya maaf banget aku gak bisa ngejawab semua pertanyaan karena itu tadi, jangan sampai panjang banget videonya, kalian bosan nanti lihat aku. Nanti next video aku jawab ya buat teman-teman. Oke, kita mungkin buka ya pertanyaan. Kak, bagaimana rasanya dapat penghargaan dari Pak Amran dan Pak Kapolres kami Sulawesi? Bisa nggak ini nggak dibahas, tapi sudah terlanjur ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang tahu, pada saat itu kebetulan ada salah satu kegiatan yang silaturahmi ya, dialog dan silaturahmi antar mahasiswa dan kayak itu bareng sama Pak Amran. Nah Pak Amran ini adalah mantan Menteri Pertanian deh kalau nggak salah aku. Kemudian kebetulan kan ada Pak Kapolres Sulawesi Selatan gitu. Nah pada saat itu Bapak sedang menjelasin perjalanan hidup Bapak yang mulai dari nol, belum menjadi apa-apa hingga menjadi seperti sekarang. Yang siapa sih yang nggak tahu Pak Amran, siapa sih yang nggak
tahu kekayaan beliau, siapa sih yang nggak tahu keramahan beliau, kedermawaan beliau, kesuksesan beliau. Siapa sih yang nggak jadiin beliau inspirasi, siapa sih yang nggak mau jadi kayak Kak Amran gitu. Nah bayangin, aku tuh sebenarnya kegiatannya tuh dari jam 8, tapi aku baru berangkat jam 10 karena paginya tuh aku sedikit pusing, aku sakit, tapi karena senior aku chat aku, ayo pergi bimbel ini, dan akhirnya aku pergi. Pada saat sampai di situ aku tuh kecewanya karena nggak bisa lihat ustaz siapa sih namanya, ya pokoknya ustaz itu deh. Padahal tuh senior aku pengen pergi karena pengen lihat itu, dan aku juga pengen dong, soalnya kan ustaz itu kan terkenal banget, keren banget cara di beliau menyampaikan ceramahnya itu luar biasa banget, dan bisa didengerin dengan enjoy gitu. Nah pada saat itu kebetulan pas tiba di waktu bapak, aku langsung bilang lagi, kak di depan yuk, kak di depan duduk di depan. Nah kenapa saya pengen ke depan, karena saya tahu bahwasanya bapak akan ngebahas tentang ini, dan saya orang yang paling sangat suka ketika ada orang yang sudah sukses kemudian menceritakan masa lalunya, menceritakan masa perjalanannya mulai dari nol sehingga bisa menjadi seperti sekarang. Bukan menjadi seperti apa, bukan aku maksud apa, tapi dari situ aku banyak belajar. Kita kalau pengen jadi orang sukses harus lihat perjalanan orang itu, bukan agar bisa sama menjadi seperti yang mereka lewati, tidak, tapi bisa dijadikan referensi ke depan bahwasanya ini yang bisa diikuti. Oh dulu aja dia susah kayak gini, itu bisa dijadikan motivasi kita ke depan. Nah gitu. Nah jadi kayak gitu guys. Nah lanjut lagi, pada saat itu bapak akan membahas tentang usaha-usaha itu, dan kalian kan tahu kalau aku tuh aku tuh orangnya suka banget usaha-usahaan gitu. Nah kebetulan aku punya kedai minuman di Dayak gitu dulunya. Nah kemudian bapak pada saat itu bahas, terus ditanya siapa yang nanya. Nah kan kalian tahu aku tuh suka banget jadi vokal pada saat kegiatan-kegiatan aku katakan tuh, niat awalnya aku pengen bertanya bagaimana caranya untuk bisa ngembangin usaha yang kecil ini menjadi yang sangat besar, tapi ternyata bapak sebelum aku nyampain itu dia sudah beri aku penghargaan sebelum pertanyaan aku, sehingga pertanyaan aku nggak nyampe, tapi ada sih beberapa tips dan ditanyain juga motivasinya supaya diberi motivasi untuk bisa menjadi orang yang lebih baik dan bisa membuka usaha itu, melanjutkan dan meneruskan usaha itu. Dan aku kebetulan hari itu dikasih dana sama beliau, dan alhamdulillah banget, terima kasih Pak, mungkin sekiranya kalau Bapak nonton, sungguh dana yang Bapak berikan kepada aku itu sangat berguna, dan alhamdulillahnya banget karena dana yang Bapak berikan itu aku pergunakan sebagaimana mestinya Bapak memberikan amanah kepada aku. Aku tidak membelanjakannya untuk berfoya-foya, tapi aku menjadikannya modal untuk membuka cabang yang lain. Terima kasih banyak Pak. Hal yang paling pertama aku ingat adalah kata-kata Bapak, jangan pernah lihat rupiahnya, tapi lihat siapa orang yang memberikannya. Simpan uang ini dan semoga kamu bisa mengikuti jejak saya. Itu yang kata-katanya, dan itu yang sering terngiang-ngiang banget Kak. Soalnya kan hal yang aku yakin adalah setiap ucapan adalah doa, dan ketika Bapak Amran kan sebagai orang tua kita, dan insya Allah mungkin itu adalah salah satu doa dari orang tua yang maksudnya kan Bapak itu kan lebih tua dari aku, dan aku menganggap itu sebagai orang tua aku sendiri, dan insya Allah itu bisa menjadi doa untuk melancarkan perjalanan aku menuju ke jalan yang lebih baik lagi, cita-cita yang aku pengen buka cabang di mana-mana, buka ini, menjadikannya kedai yang lebih besar lagi, insya Allah. Amin. Doakan ya teman-teman, insya Allah semuanya bisa lancar, dan insya Allah kakiku akan tetap selalu berpijak pada tanah, kepalaku akan tetap lurus ke depan dan tidak meninggikan hati. Amin amin ya rabbal alamin, insya Allah. Oke guys, mungkin itu dulu. Oh ya, kalau masalah yang dari Pak Kapolres Abbas itu waktu kegiatan di Asrama 2 Bone, aku ada dialog, dan alhamdulillah dari itu aku kembali vokal. Kemudian Bapak turun salamin aku, kemudian dia bilang,
ini kan Fatima yang kemarin kan yang dapat penghargaan dari Bapak, gini aku masih ingat kayak gitu. Alhamdulillah banget, itu mungkin menjadi prestasi yang luar biasa karena Bapak alhamdulillah banget bisa mengenali Fatima. Yang Fatima ini bukan siapa-siapa gitu. Siapa sih aku? Terima kasih Pak. Insya Allah kalau ada kegiatan selanjutnya kita bisa lagi. Oke guys, mungkin itu aja video dari aku. Jawaban-jawaban dari segala pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Pokoknya pesan aku, jadikan pengalaman kemarin sebagai guru kalian, jadikan hari ini sebagai peluang kalian, dan jadikan masa depan itu sebagai penyemangat di hari ini gitu. Jadi ketika kita melihat masa lalu, jadiin dia guru terbaik. Baik dan buruknya itu jadikan dia guru, jadikan dia pengalaman yang bisa membantu kamu untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian untuk hari ini jadikan peluang untuk bisa meraih masa depan. Kemudian hari esok jadikan dia sebagai sebagai penyemangat untuk bisa melancarkan kegiatan hari inimu yang untuk ke depan itu. Mungkin itu aja ya guys. Aku nggak bisa terlalu banyak soalnya nanti kalian bosan, dan mungkin sebenarnya masih ada 3 pertanyaan tapi saya rasa nggak usah dulu. Maaf ya yang pertanyaannya tidak terjawab. Nah jadi buat teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan share video-video aku, dan jangan bosan-bosan nonton followers yang subscribe baru 100-an, tapi insya Allah aku selalu percaya bahwasanya hal yang besar dimulai dari hal yang kecil. Amin ya rabbal alamin. Nah buat teman-teman jangan lupa di share ya, buat sebarin ke teman-teman, share ke teman-teman kalian supaya channel aku bisa menjadi inspirasi wanita-wanita di ke depannya. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan share video-video kita. Komentarnya yang positif aja, karena orang yang cerdas adalah ketika dia bisa memberikan komentar yang menjadikan orang itu menjadi lebih baik, tetapi tetap bisa menjaga perasaan orang gitu. Ya kan? Mungkin kalau Fatima ada salah-salah kata, mungkin Fatima ada kesalahan-kesalahan yang Fatima nggak tahu dari masa lalu, dari kemarin sampai sekarang, Fatima minta maaf sekali. Kalau mungkin ada kata-kata selama di vlog Fatima yang menyinggung teman-teman yang merasa itu kurang baik, mohon jangan disimpan di dalam hati, jangan diingat-ingat lagi. Anggap dia amin berlalu, dan Fatima minta maaf. Kita sama-sama mendoakan agar teman-teman di sana sehat, Fatima sehat, keluarga Fatima sehat, keluarga teman-teman sehat, para tim medis bisa sehat untuk bisa membantu Indonesia ini menjadi yang lebih baik. Kemudian Indonesia kita, dunia kita bisa kembali baik-baik saja. Saya Fatima Rahmat, pamit undur diri.